Berarti kita kalikan dulu 50% penghasilan brutonya, yaitu ada 30 juta. 30 juta itu berada di dalam tarif yang pertama. Tarifnya yang mana, Bun? Tarifnya itu yang Undang-Undang PPh pasal 17, 5, 15, 25, 30. Itu sampai nggak hafal, kebangetan. Kalau untuk pemula ya. Jadi kalau yang 5% itu kalian kalau di undang-undang kemarin pakai yang 0 sampai dengan 60 juta. Ingat nggak kamu ngitung akbar? Akbar perdana itu 5% di tarif 0 sampai dengan 60 juta. 5% selisihnya ke bawah itu sama dengan yang undang-undang sebelumnya. Karena di buku praktikum kamu pakai undang-undang acuannya adalah di 2022 tarifnya, bukan TER. Kalau sekarang kan udah sebenarnya udah TER ya, nggak seribet ini. Tapi di buku praktikum kamu masih bukan TER, jadi mau nggak mau kamu ngafalin tarifnya sesuai dengan buku praktikum. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau ada WPOP, honorarium, maka tarifnya adalah tarif PPh 21-nya adalah tarif dikali 50% dikali dengan PB. Oke, next. Untuk soal nomor 3, dari soal panjang itu ada nama orang terkait dengan Andreawan. Andreawan itu adalah WPOP, kemudian penikmat penghasilannya dalam berupa pesangon. Kalau sudah ada pesangon, WPOP sudah dipastikan dia adalah PPh 21 final. Kenapa pesangon itu bisa dikatakan final? Karena yang namanya pesangon itu cuma dikenakan satu kali dalam dia kerja. Makanya itu dikatakan final. Uang pesangon harus dihafalin juga tarifnya. Kalau 0%, 0,5, 15, 0% itu 0 sampai dengan 50, 50, 100, 100 sampai dengan 500, 500 ke atas. Tuh dihafalkan karena perbedaan tarif yang sebelumnya yang di akbar perdana dengan uang pesangon tarifnya beda ya. Lapisan pertama di uang pesangon itu ada 50 juta, berarti 0% dikali 50 juta 0. Kemudian sisanya masuk ke dalam lapisan yang kedua 5%, yaitu 5% dikali dengan 2 juta, yaitu 100.000. Berarti uang pesangon PPh 21-nya yaitu 100.000. Bisa dikatakan final. Sekali lagi, tolong hafalkan PPh 21 atas uang pesangon, karena ini kalau di pelatihan privat pun pasti muncul ini, sertifikasi juga muncul. Next. Nah ini saya nggak tahu nih namanya masih sama nggak Olivia Agusta untuk yang nomor 4? Sama, Bun. Sama, Bun. Oke. Penikmat penghasilannya adalah Olivia Agusta. Olivia Agusta itu dia WPOP, kemudian yang penghasilannya berupa hadiah penghargaan. Ini hati-hati dengan hadiah ya. Hadiah itu kalau yang dinikmatin WPOP, ini kasusnya ini ada nih hadiah penghargaan, ada hadiah undian, nih hati-hati. Karena ini namanya bentukannya adalah hadiah penghargaan dan penikmatnya adalah WPOP, sudah dipastikan dia PPh 21 tidak final. Gimana cara ngitung PPh 21 tidak finalnya? 5% dikali dengan penghasilan bruto. Sekali lagi karena dia bentukannya hadiah penghargaan. Beda konteks kalau nanti ada tulisannya hadiah undian. Ini adalah yang harus kamu cari nih. Kalau misalkan kamu ngikutin ujian sertifikasi, ada konteks hadiah penikmatnya WPOP, harus dicari lanjutannya nih, ini apa hadiah penghargaan, apakah hadiah undian, karena mereka beda pasal, beda tarif. Karena ini hadiah penghargaan, maka dikenain PPh 21 tidak final, tarifnya adalah 5% ya. Jadi 5% dikali dengan 5 juta ada 250.000. Pastikan bahwa WPOP tetap semuanya ini memiliki NPWP. Bagaimana jika tidak memiliki NPWP, maka akan di-charge 20% lebih tinggi, berarti 120%, itu konsepnya. Sampai praktikum akuntansi pajak nggak ngerti, WP nggak punya NPWP, perlakuannya bagaimana, berarti nggak belajar, berarti dari awal. Next lagi. Nomor 5, siapa namanya? Siti Nurhaliza samakah?
Beda, Bun. Siapa? Namanya siapa jadinya? Sam Kim. Kim. Sam Kim. Sam Kim. Iya Bun. Oke, kalau ada nama-nama orang luar, kalau yang di edisi sebelumnya itu Siti Nurhaliza, kalau ini adalah Sam Kim, itu hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya kasih teorinya, ketika ada orang luar WPLN dan dia stay di Indonesia, itu tergantung apakah dia mau diperlakukan sebagai Charles. Ingat, kita pernah punya orang asing juga di sini nih. Ini orang asing nih. Tapi kita diperhitungkannya kayak gini. Kayak orang pribumi. Ini kan pribumi semua nih. Apa bedanya Charles? Charles kok bisa dihitung kayak gini, Bun? Sedangkan kalau yang ini kok dihitungnya kayak gini? Kenanya 26, apa bedanya? Itu besok saya tanyain pas pada saat lisan. Jadi apapun yang ada di buku praktikum siap-siap saya munculkan pertanyaannya pas lisan. Oke ya. Jadi jawabannya adalah itu tergantung dari berapa lama si WPOP tersebut, WPLN tersebut tinggal di Indonesia. Kalau dia stay-nya itu lebih dari 120 hari, dia akan diberlakukan seperti si Charles. Dia kenanya 21 kayak orang pribumi. Nah, si Charles ini dia sudah pegawai tetap. Dia udah tinggalnya stay-nya di Indonesia lebih dari 120 hari. Beda dengan si Sam Kim atau si Siti Nurhaliza ini, yang ada di sini adalah dia tinggal di Indonesia itu paling misalkan nyanyi hari ini 1 minggu holiday di sini, shopping di sini, habis itu balik lagi ke negaranya. Dia kena 26. Kalau seperti itu, sekali lagi, kalau nggak tinggal di Indonesia lebih dari 220 hari, maka dia akan dikenakan PPh pasal 26. Karena di sini adalah 21 tidak final dan 26 OP dijadikan satu tabel, makanya dia kena 26 OP. Tarifnya gimana? Tarifnya adalah 20% dikali dengan penghasilan brutonya. Kalau misalkan satuannya di situ masih dalam wujud dolar, maka harus dikurskan dulu dalam bentuk rupiah, karena apapun PPh atau pajak yang terutang itu satuan kursnya adalah IDR, bukannya US dollar atau ringgit Malaysia atau apa. Next ya. Setelah Sam Kim, apakah sama Lucy Laksmina penerimanya? Ferry Anggara Bun. Ferry Anggara, oke. Berarti yang di sini namanya adalah Ferry Anggara. Honorarium jumlahnya sama 2 juta. Sama, Bun. Oke, berarti namanya aja yang beda. Di sini adalah Ferry Anggara. Kalau Ferry Anggara dia adalah honorarium penikmatnya. Kemudian karena dia WPOP, kemudian dia honorarium, sudah dipastikan dia ini adalah PPh 21 tidak final. Kalau tadi honorarium, cara ngitungnya tarif dikali 50% dikali dengan PB, maka yang didahulukan adalah 50% kali PB-nya dulu, yaitu 50% dikali 2 juta ada 1 juta, 1 juta dikali dengan tarifnya sebesar 5%, yaitu ada 50.000. Pastikan bahwa si Lucy ini memiliki NPWP. Kalau nggak punya NPWP maka harus dikalikan 120%. Next. Apakah sama KAP Kurniawan dan rekan? Sama, Bun. Oke. Di sini ada KAP Kurniawan dan rekan. Kemudian penghasilan yang diperoleh itu adalah berupa imbalan jasa akuntan. Sekali lagi, PR kalian belajar banyak. 21, 23, 4 ayat 2, 26. Udah saya kasih dari tanggal sekarang tanggal 4. Kita mulai ujian tanggal 13, ada waktu 2 minggu buat belajar. 2 minggu ya, nih 18. 25 masih saya buka, berarti 2 minggu ini kita masih dalam UASnya saya nih. Jadi kalau yang mau maju tanggal 18 boleh, saya tunggu sampai jam asyar. Kalau
Mau maju di tanggal 25 boleh, saya tunggu juga sampai jam asyar. Jadi nggak perlu duluan, nggak perlu yang harus sama bestinya, nggak perlu, karena kamu majunya satu-satu sama saya, bukan sama bestinya. Paham ya? Jadi silahkan yang merasa siap boleh. Mau maju tanggal 18 pagi boleh, biasanya saya jam 9 udah di kampus. Silahkan bawa buku praktikumnya sekalian. Next ya. Oke, karena dia dalam bentuk KAP Kurniawan dan rekan, sekali lagi, apakah ini WPOP, apakah WP Badan? Sudah dipastikan ini adalah WP Badan karena ada tulisan rekan di sini. Hati-hati ya. Kalau kamu lihat kayak pengacara, kemudian Hotman Sitompul, ada Hotman Paris Hutapea, ada yang kelas kakap. Nah, ketika mereka sudah pakai rekan, berarti mereka sudah punya beberapa anak buah tuh pasukan di belakangnya. Berarti dia sudah ada badan di situ, WP Badan. Sedangkan kalau cuma masih dalam bentuk misalkan namanya nama orang kayak KJA Dian Sulistyorini atau KJA Edi Trina, nggak ada rekannya, itu masih diasumsikan penghasilan tersebut masuk ke dalam orang atau WPOP. Kalau sudah ada rekan, dipastikan dia adalah badan. Sekali lagi ya, bedanya itu. Kalau misalkan hanya KAP Kurniawan, kalau KAP sih sebenarnya udah badan ya. Kalau KJA masih dalam bentuk perorangan masih oke. Tapi kalau KAP rata-rata udah pada badan karena dia konsepnya konteksnya lebih luas. Maka dia udah pakai rekan. Rekan itu adalah WP Badan. Oke, gimana cara menganalisis case-nya? Berarti di sini WP-nya berarti penikmatnya itu adalah WP Badan, subjek pajaknya, objek pajaknya adalah jasa akuntan. Jasa. Kemarin di PPH 23, sekali lagi PPH 23 itu PPH yang sangat enak banget dan bahagia banget belajarnya. Kamu nggak perlu ngafalin banyak. Jadi kalau dulu saya kalau belajar PPH 23 cuma sehari nggak nyampe. Tapi kalau belajar PPH 21, banyak banget. Wow, sama 4 ayat 2 tuh yang agak banyak banget. 23 itu cuma ngafalinnya jasa sewa 2%, selain jasa sewa adalah 15%. Dah selesai. Berarti selain jasa sewa itu dividen, bunga, royalti, hadiah. Konteksnya adalah yang penerimanya WP Badan. Udah belajarnya cukup kayak gitu untuk case-nya. Karena ini adalah jasa, maka sudah dipastikan dia kena 23 ya, karena ini WP Badan dan dia tarifnya adalah 2% di sini. Next, apakah sama dengan CP Mekanika Raya untuk yang ini? Sama, Bu. Oke. Untuk CP Mekanika Raya, sekali lagi namanya udah CV ya. Kalau udah PT, udah CV, udah FA itu firma, itu sudah dipastikan mereka adalah WP Badan. Ketika subjek pajaknya adalah WP Badan dan ini udah jasa lagi, berarti sudah dipastikan dia kena 23 dan tarifnya adalah 2%. Sekali lagi jasa sewa 2%, selain jasa sewa adalah 15%. Enak banget belajar 23 sampai besok bingung saya tanyain ada case kayak gini Mas. Berapa Pak PPH pasal berapa, tarifnya berapa? Itu sampai bingung dikena di 23 tuh kebangetan. Karena 23 bentar ya sebentar. Bentar Bi, aku ngajar dulu. Itu kebangetan kalau misalkan sampai 23 bingung ya karena jasanya apa tarifnya cuma hanya ada 2. Next lagi. Nah, di bawah CP Mekanika itu ada yang namanya kalau nggak salah pembagian dividen ya. Sama nggak sama yang edisi ini soalnya? Coba dibaca soal setelah CP Mekanika. Dividen nggak tabelnya? Soal setelah CP Mekanika, Bun. Bunyinya gimana Mbak? Membayar dividen kepada para pemegang saham dengan nilai masing-masing tertera pada tabel 5.
Dividen yang diterima oleh Rifda Salsabila tidak diinvestasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti PT Perdana, PT Putkap. Coba dilihat tabel 5 deh. Tabel 5 itu ada di buku tebal. Ketemu nggak? Di buku tebal sebelum di sampingnya yang tabel-tabel akbar perdana dan bla 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 tuh sebelah kirinya. Ketemu nggak? Bun. Halaman 12. Halaman 12, coba lihat dulu bentar ya, bentar. Oke, lanjut ya. Untuk penerima dividen itu apakah sama PT Perdana, Putra, Rifda Salsabila sama CV Ardila Megantara? Sama Bun. Oke. Nah, kalau sama berarti kalian harus tahu dulu mana yang WP Badan, mana yang WPOP. Sekali lagi, PT Perdana itu adalah WP Badan, PT Putra itu adalah WP Badan, si Rifda Salsabila itu adalah OP, CV Ardila itu adalah Badan. Itu udah harus tahu dulu. Karena kalau nggak tahu kamu nggak akan bisa mendistribusikan ini PPh pasal berapa dan nanti akan dikenakan tarifnya berapa. Jumlah lembar sahamnya sama nggak? 20, 40, 10, 30. Sama Bun. Oke. Kemudian kalau ada pembagian dividen, ketika kalian sudah paham mana WPOP, WP Badan, atau siapa penikmatnya itu apakah berupa WPOP atau WP Badan, kalian juga harus tahu berapa prosentase lembar saham yang dipunya dari masing-masing WP. Karena ada peraturan ketika ada WP, dia punya lembar saham di bawah kepemilikannya itu adalah 25 sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan 25, berarti 25 masih masuk ya. Itu nggak dikenain PPh atau nihil. Tapi jika dia kepemilikannya itu adalah di atas 25, tadi yang di bawah 25 atau sama dengan 25 itu dikenakan PPh, tapi kalau yang di atas 25 dia tidak dikenakan PPh. Asumsinya adalah kenapa sih pemerintah itu malah logikanya kenapa orang yang banyak duit, orang yang punya saham banyak malah nggak dikenain pajak dibanding dengan orang yang lebih memiliki duitnya sedikit tapi sahamnya juga lebih dikit, kenapa dikenain pajak? Di sini asumsinya pemerintah ingin mendapatkan modal yang banyak dari para investor. Jadi agak-agak strategi marketingnya pemerintah itu kami butuh modal loh. Orang-orang tajir, investor-investor, ayo tanemin modalnya di beberapa perusahaan. Karena kami butuh modal. Kalau modal yang kamu tanemin itu sahammu yang kamu tanemin itu lebih dari 25% dari total keseluruhan perusahaan, kamu bebas loh pajak pada saat pembagian dividen dibanding dengan kamu cuma nanemin saham di bawah 25%. Itu malah kena pajak. Jadi pemerintah tuh menginginkan investor itu untuk menanamkan modalnya karena memang
banyak PT-PT yang butuh modal dari para investor ini dari saham. Dari ketentuan itu, maka harus dihitung dulu nih, PT Perdana kena 20% lembar saham, PT Putra ada 40% lembar saham, Rifda ada 10% dan CV Ardila ada 30%. Kenapa kok bisa sampai 20%, 40, 10, 30, Bun? Cara ngitungnya gimana untuk persentasenya? Ya tinggal 20.000 dibagi 100.000 dikali 100%, kan kena 20%. Ini 20, ini 40, ini 10, ini 30. Kalau dari peraturan tersebut yang lebih dari 25 tidak dikenakan pajak alias nihil. Berarti yang nggak kena pajak itu PT Putra sama CV Ardila, langsung distatuskan adalah nihil. Tapi kita lihat dulu nih, saya bikin status nihilnya di kolom mana, Bun? Di PPh pasal berapa? Sekarang kita lihat nih PT Putra, WP-nya badan, objeknya dividen. PPh pasal berapa itu? Udah dipastikan kena 23. Tapi karena dia kepemilikan sahamnya lebih dari 25%, maka nihilnya ada di kolom PPh 23. Sedangkan kalau yang CV Ardila juga sama ya. Berarti WP-nya badan, kemudian objeknya adalah dividen, kepemilikan tapi 30%, maka nihilnya juga di PPh pasal 23. Next, untuk yang tidak nihil. Kena nih 20% dan ini 10%. Harus diperhitungkan PPh-nya. Karena ini adalah PT, maka sudah dipastikan dia kena 23 ya. Jadi yang kena PPh-nya itu hanya ada PT Perdana dan Rifda. Di sini penghasilannya adalah dividen, penghasilan brutonya kalau PT Perdana 8, kalau ini ada 4 juta. 8 juta itu dapat dari mana, Bun? Untuk PT Perdana, dia punya lembar saham ada 20.000, dividen per lembarnya harganya Rp400, jadi kalau dikalikan ada 8 juta. Sedangkan kalau Rifda Salsabila juga sama, ada PT Perdana PT Putra. Nanti Rifda Salsabila itu berarti ada 10.000 dikali dengan 400, yaitu ada 4 juta. Sehingga PT Perdana kenanya 23 karena dia WP badan dan dia ininya adalah dividen, maka sudah dipastikan kena 23. Tarifnya berapa berarti? 15%. Sekali lagi jasa sewa 2%, selain jasa sewa itu adalah 15%. Kemudian next untuk Rifda Salsabila dia OP ya, WPOP. Ketika ada WPOP dan penikmatnya itu adalah yang dinikmatin adalah berupa wujudnya dividen, sudah dipastikan dia kenanya 4 ayat 2. Nah, nih, berapa tarifnya? 10%. Berarti 10% dikali dengan dividen yang dikenakan, dia kenanya di 4 ayat 2. Oke. Ada pertanyaan untuk sampai dividen? Nggak ada? Oke. Lanjut seterusnya itu ada PO nyaman selamat ya. Untuk PO nyaman selamat sama nggak ini ya? Namanya. Sama. Oke, kalau ini udah paham ya. PO nyaman selamat dia WP badan, PT Senturi dia PD badan, sewa pasti kena 23, ini kena 2%. Kemudian untuk yang PT Senturi ini hati-hati ya. Dia sewa showroom. Kalau ada sewa bangunan dan ruangan, jangan kena 23, tapi dia kenanya di 4 ayat 2. Tarifnya adalah 10%. Sekali lagi, ini WP badan, ini WP badan. Yang satu sewa kendaraan, yang satu sewa showroom, padahal sama-sama sewa. Jangan sampai terkecoh dua-duanya itu dimasukin ke 23, karena apa yang disewakan yang satu barang bergerak, yang satu itu berupa bangunan dan ruangan. Yang kena 23 adalah yang sewa kendaraan, yang bawah itu adalah sewa bangunan ruangan, masuknya ke dalam 4 ayat 2. Untuk sewa kendaraan 15%, sewa showroom itu ada 10%.
di 4 ayat 2. Next, untuk yang Ani Budi Lestari. Ani Budi Lestari tuh namanya sama nggak kalau di buku baru? Beda Bun. Siapa namanya? Davina Dewantara. Siapa? Davina Dewantara. Davina Dewantara. Siapalah itu? Davina Dewantara. Nominal sama 10,2. Sama Bun. Oke. Ani Budi Lestari, penikmatnya adalah WPOP, objeknya adalah hadiah undian, yang dinikmatin adalah 10,2. Kemarin tadi saya udah bilang bahwa yang namanya hadiah itu ada 2 untuk hadiah ya. Di nomor 4 sama di nomor 12. Ini konteksnya sama-sama hadiah nih. Dan penikmatnya sama-sama WPOP. Tapi pasalnya beda. Tarifnya juga beda. Kenapa? Karena yang satu hadiah penghargaan dia kena 21, yang satu hadiah undian dia kenanya di 4 ayat 2. Berapa tarifnya? 25%. Sekali lagi, jangan kebalik. Ketika ada WPOP nanti soal, kalau dia nerimanya hadiah penghargaan kenanya 21 PPh-nya. Tapi kalau dia nerimanya dalam wujud undian, sudah dipastikan dia kena 4 ayat 2 dengan tarif 25%. Sedangkan kalau di 21 kenanya adalah tarifnya yaitu 5%, sesuai dengan tarif yang kamu pelajarin di Akbar Perdana 5, 15, 25, 30, tuh tergantung berapa nominal hadiahnya. Kalau hadiah penghargaan yang di 21, kalau ini kenanya yang di 4 ayat 2. Next lagi, CV Adversindo, sama nggak namanya di CV Adversindo? Sama Bun. Oke, CV Adversindo sudah dipastikan dia WP badan ya, badan. Kalau WP badan, hadiah mau undian, hadiah mau penghargaan, hadiah dalam bentuk dan nama apapun, ketika dia sudah WP badan itu sudah tidak dipedulikan. Makanya saya bilang enaknya kalau ketemu sama badan tuh kayak gitu. Belajar badan tuh enak daripada belajar OP. WP badan itu lebih simpel dibandingkan dengan WPOP. WPOP tuh banyak banget case-nya. Jadi di hadiah ini ketika ketemu WP badan, mau bentukan nama dan bentuk apapun, pokoknya kenanya 23 pasti. Karena ini adalah WP badan, ini adalah hadiah, sudah dipastikan kena 23 dan dia sudah dipastikan tarifnya selain jasa sewa itu 15%. Enak banget kan belajarnya, sampai salah besok di 23 itu kebangetan tuh. Jadi kalau anak-anak kompre di ruangan saya pada saat sidang ulang kompre, kalau sidang ulang kompre udah berapa kali kan, misalkan 1 nggak lulus, oke sidang ulang kompre 1 nggak lulus lagi, capek saya. Sidang ulang kompre yang kedua, ya udahlah di ruangan aja ya, di ruangan udah saya kasih case persis dengan yang di buku praktikum kayak gini, ngeblank. Padahal udah berapa kali belajar, sampai kena 23 masih salah. Sampai bilang, ya ampun 23 loh mbak, 23 tuh gampang banget itu 23, ayo 23, ingat, ayo. Saya tungguin, saya pantungin gitu, kadang-kadang anak-anak itu. Belajarnya nggak tahu deh kayak gimana puyeng saya. Next, di sini ada PT Mandala. PT Mandala sama nggak namanya? Sama Bun. Oke. Ketika ada PT Mandala, kemudian dia penghasilannya berupa bunga pinjaman, sekali lagi badan ketemu bunga udah kena pasti 23. Pokoknya ketika ada badan apa itu pasti kenanya 23. Tergantung tarifnya aja sekarang. Jasa sewa 2%, selain jasa sewa berarti bunga masuknya adalah yang 15%. Kena tuh. Selesai. Next, Bang Buana. Sama nggak Bang Buananya? Sama Bun. Sama.
Untuk Bank Buana, sekali lagi dia seharusnya kena 23, tetapi di PPh pasal 23 ada pengecualian objek pajak. Ada pengecualian pajak yang tidak boleh dikenakan untuk objek bunga bank. Berarti ketika ketemu bunga bank dalam bentuk dan nama apapun, baik itu bank syariah, bank BPR, bank konvensional, pokoknya bank, kecuali bank Dani. Nah itu nggak kena PPh 23 itu nihil. Karena dia bukan objek PPh 23 yaitu bunga bank. Berarti kalau udah ada bunga bank langsung statuskan nihil. Kenapa? Karena dikecualikan dari objek PPh 23 yaitu bunga bank karena merupakan penghasilan yang terutama ke bank. Itu nggak boleh dikenain PPh 23 di peraturan undang-undangnya. Next, terakhir. Prudential Life sama nggak namanya? Terakhir, soal sama. Sama apa beda nih? Sama, Bu. Sama, Bun. Sama Bun. Prudential Life, Family Asuransi. Nah, ini hati-hati namanya adalah WPLN, tapi dalam wujud badan. Di kolom itu ada PPh 26 badan, ada PPh 21 dan 26 OP. Nah, berarti dia masuknya ke yang badan. Karena dia Prudential Life, cara ngitungnya adalah dikurskan dulu dalam bentuk rupiah. Sekali lagi, tidak ada pajak terutang dalam bentuk dolar. Semua dalam bentuk rupiah. Nah, di sini cara ngitungnya berarti 20% dikali 50% dikali dengan PB. Tarifnya adalah 20%. Yang dikenakan dari WP badan itu penghasilan brutonya hanya separuhnya aja atau 50%-nya aja. Berarti 50% dikali dengan total penghasilan brutonya baru dikalikan dengan 20%. Itu ada di PPh 26 badan. Oke, silahkan untuk dihafalkan. Karena kalian besok buku praktikumnya boleh dibawa tapi langsung dikasih ke saya. Jadi sekali lagi nggak ada buka buku praktikum. Saya kasih waktu 2 minggu buat belajar pahamin ini. Karena anak accounting nggak paham ini lepas dari praktikum akuntansi pajak itu namanya bukan belajar praktikum. Nanti di ringkasan penghasilan hati-hati. Ini ringkasan penghasilan masih saya belum sesuaikan dengan yang terbaru ya. Saya ini agak bedanya kalau nggak salah di Akbar sama di Charles kalau nggak salah. Sama ada kemarin Robi sebenarnya ini udah masuk ya Agustus. Robi tuh kayak udah masuk ya. Juni itu udah masuk ya kayaknya. Nanti dicek lagi ya. Jadi nanti udah dibuka belum ringkasan penghasilan yang buku kecil? Buka dulu dong sekalian. Yang tabel-tabel itu. Udah dibuka. Udah dibuka, geng. Udah, Bun. Oke. Berarti nanti yang diisi adalah pegawai tetapnya tetap Akbar sampai dengan Charles. Kayak Robi udah masuk kan ya? Agustus. Bun udah masuk, Bun, Robi. Robi udah masuk kan? Cuma ini kemarin udah saya share belum cara ngitung Robi. Kayaknya udah deh waktu Samia kita offline deh. Iya nggak sih? Di grup tuh. Coba nanti dicek lagi ya. Ini yang Robi ya. Robi itu udah masuk. Tenaga kerja lepasnya itu ada 4. Widayanto, Arianto, Udayana, Melina. Nah, hati-hati nih. Di situ kan ada per item ya. Ada peserta kegiatan kan? Untuk peserta kegiatan itu sesuai dengan yang di soal itu tadi itu ada kita ngasih Wicaksana uang saku sama kita ngasih Olivia Agusta itu kan hadiah penghargaan atas kegiatan gitu kan? Kalau nggak salah.
Ini namanya sama nih, Wicaksana sama Olivia Agusta di buku kalian juga sama. Geng, Sama, sama Bun. kan? Sama. Oke. Berarti untuk peserta kegiatan yang dimasukin adalah Wicaksana dan Olivia Agusta. Coba ditulis tuh. Nanti penghasilan brutonya berarti tinggal masukin aja penghasilan brutonya. Udah, peserta kegiatan udah ditulis? Udah, Bun. Oke, kemudian anggota komisaris tidak merangkap pegawai tetap. Kita punya itu tadi ada Budiman. Kalau kamu baca di situ soalnya ada konteks-konteks yang dia merupakan anggota komisaris bla 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 gitu kan. Di soal tuh. Berarti anggota komisaris tidak merangkap pegawai tetap itu adalah Budiman. Udah? Udah ketemu soalnya? Halaman 20 ya, Bun? Soalnya kan honorarium di halaman berapa? 14, Bun. 14. Kok bisa sampai 20? 14, Budiman. Nah, 14. 14 soalnya gimana Mbak? Bacain. Membayar honorarium kepada Budiman sebesar 60 juta. Budiman adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada PT Oh. Dwi Ananda. Nah, itu konteksnya. Makanya si Budiman dia masuk kepada anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap. Next, bukan pegawai menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Kita bayar tuh Lucy Laksmina. Kalau nggak salah dia sebagai pembawa acara peserta kegiatan ya. Coba baca soal Lucy Laksmina Mbak Salmi. Ini namanya bukan Lucy ya, tadi itu namanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Ferry. Ferry. Nah, itu coba bacain soalnya itu. Soalnya dibaca dong. Membayar honorarium kepada Ferry Anggara, pembawa acara sebuah kegiatan Nah, betul. sebesar 2 juta. Ya, membayar kepada Ferry Anggara, berarti di sini Ferry Anggara. Bukan pegawai menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Kita bayar dia karena dia bawain sebagai pembawa acara kayak Mbak Salmi itu biasanya pakai pembawa acara. Next, penerima honorarium WPLN. Tadi bukan Siti Nurhaliza tapi siapa tadi? Samkim. Samkim. Oke, tulis Samkim di situ. Penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Tadi uang pesangon ada siapa? Ayo, tadi uang pesangon ada siapa? Andreawan. Andreawan. Nih, Andreawan ya. Yang pesangon nih, Andreawan. Udah diisi semuanya. Nih, saya kasih waktu 1 menit. Foto, cepret. Udah? Nanti disesuaiin ya. Ininya disesuaiin ya. Ini yang kuning, ini saya kuningin. Ini adalah namanya yang nggak sama. Udah? Udah bisa dilanjut? Udah, geng? Sudah, Bun. Oke, next. Sekarang, PPh 2326 yang dipotong masa pajak Agustus. Tadi ada PPh 23 itu, ada KAP Kurniawan, ada CV Mekanika, ada PT Perdana, ada PO Nyaman Selamat, ada CV Adversindo, dan terakhir adalah PT Mandala. Ini adalah terkait dengan subjek, ini objek. Ini penghasilan bruto dan ini adalah PPh yang dipotong. Udah difoto? Udah di screenshot? Udah, Bun. Oke, next. PPh 26. PPh 26 yang di sini adalah
PPH 26 yang badan ya. PT Prudential Life, premi asuransi, kemudian untuk yang 4 ayat 2 tadi ada Rifda, ada PT Century karena sewa showroom, ada Ani Budi Lestari karena hadiah undian. Untuk totalan yang di sini silahkan untuk dihitung dulu ya, yang di total ini. Total yang paling bawah itu nanti ringkasan ini adalah yang menjadi PPH 21 PPH yang disetor untuk masa pajaknya apa ini? Agustus. Tapi beda-beda ya bukti potongnya. Bawa buku tebal nggak? Ada buku tebelnya nggak? Ada, Bun. Oke. Bentar. Sekarang kita satu-satu dulu ya, bikin bukti potongnya. Bikin surat setorannya. Jadi kalau kita lihat di ringkasan ini, ada PPH 2126, kemudian ada PPH 2326, kemudian ada PPH 4 ayat 2, di mana mereka masing-masing pasal, ya. Maaf, itu yang 4 ayat 2, yang nomor 3 Ani Budi Lestari, itu diisi sama ini bukan sih Bun? Davina. Ani Budi Lestari namanya Davina ya? Iya, Yang di sini nih. hadiah undian. Iya, ini. Iya, kalau nggak sama berarti ya si Davina. Davina namanya. Iya Bun, kalau yang nerima undian. Ya, berarti sesuaikan dengan yang baru. Karena buku baru saya ada di ruangan. Saya nggak hari ini nggak ke kampus, off. Oke, next ya. Berarti untuk masa pajak Agustus bukti potong untuk masa pajak Agustus itu untuk PPH 21-nya dimulai dari mana ya? Halaman 96 sama nggak ya? Coba buka halaman 96 buku tebel. Itu bukti potong nggak? Bukti potong nggak, Salmi? 96 SSP, Bun. Waduh. Yang SSP berarti terakhir kita ngerjain SPT masa apa berarti? Juni. Terakhir masa pajak apa sih? Juni udah pada selesai belum? Juni udah pada selesai belum? Untuk SPT, bukti potong, SSP, udah belum?
Udah belum? Kemarin kan udah saya suruh selesaiin ya. Ini kan udah tuh. Kemarin kita udah nyocokin nih waktu offline sama Mbak Salmi nih. Ya kan Mbak Salmi kan? Yang Juni terakhir di tech center tuh. Iya kan? Bukti potong sama SSP-nya, iya nggak? Untuk yang masa pajak Juni. Udah komplit belum, geng? BP-nya, SSP-nya, SPT-nya. Kok diem aja? Oke, gini aja deh. Karena pada diem aja, gini aja. Bingung saya ngajarinnya. Besok saya buka kelas offline. Saya besok ada di Tech Center, kelas offline jam 10. Kalau yang masih butuh materi untuk selesaiin SPT masa pajak Juni sampai Agustus, silahkan datang ke Tech Center. Kalau yang ngerasa nggak butuh, nggak usah datang juga nggak apa-apa, oke? Gitu aja ya. Daripada bingung. Oke, geng? Oke. Ya, Bunda. Oke ya. Jadi kalau mau datang besok, silahkan bawa buku praktikumnya kita tuntaskan sampai SPT sampai Agustus tuh. Ntar. Iya. PO nyaman, sewa kendaraan dia 15%, Itu 15%. Masuk ke 4 ayat 2 ya Bunda? sewa kendaraan 23 dong. Oh 23. Ketinggalan. Kalau sewa bangunan dan ruangan itu baru masuk ke dalam yang 4 ayat 2, dia kena yang 10%. 10%. Oke Bunda, makasih Bunda. Kayak gitu aja ya. Berarti besok kalau